sebetulnya enak jadi dalam tanda Kalau Pak kutip Ganjar petugas pernah- partainya Bu Mega. Karena dia tuh ya asal kita tahu dah yang sangat penting bagi dia menjadi petugas partai dan menjadi petugas rakyat itu adalah dua hal yang dikotomis, bertentangan. Seolah-olah menjadi petugas partai adalah anti rakyat, menjadi petugas rakyat adalah anti partai. Waduh, itu kan menghina PDIP. Kubunya Ganjar itu udah nggak bisa lagi menggunakan isu itu. Bahkan yang diculik pun Yang kalau ternyata ini benar, maka harusnya tidak layak Iya. untuk menjadi seorang pemimpin ya. Pak Prabowo katanya melakukan apa itu? Oh iya, nggak usah ngomong tapi gimana tadi? Iya, itu kepada salah satu member of cabinet. Oke, welcome to Tota Politik. Ya, akhirnya gue tahu arti Fatona Mbak Uni. Memang kalau kata si apa namanya Ari tadi, gue ini punya sidik. Apalagi itu sidik. Amanah. Itu lumayan dua. Yang Fatona yang nggak punya. Setelah gue nggak tahu arti kecerdasan. Ini memang itulah gue tugas gue di Tota Politik ini kan. tapi lo kenapa menolak disebut Sakinah? Iya lu Enggak dulu. kan. Mungkin niatnya bagus tapi image-nya yang kurang cocok sama gua. Apa? Kalau Apa image-nya itu apa? Ya berbahagia dalam hal rumah tangga kan. Belum tentu. Hah? Belum tentu. Berbahagia masa lo nggak mau bahagia? Iya. Iya mau lah. Lu nggak mau rahmah sama Iya. mawaddah. Wadah dan rahmah ini. Cinta walaupun dan cinta apa? Karena Kan kalau lo tolak itu semua lo jadi Majnun. iya. Apa tuh? Laila Majnun. Udah ribet ini bahasa Arab ini sejak Uni Lubis masuk dalam percaturan ini. By the way gue mau kasih cerita satu. Ada salah satu senior kita mungkin minggu lalu telepon. Bisa bahasa Arab nggak? Siapa? Bagus bahasa Arabnya dia. Siapa? Namanya Dr. Riza Marang. Kan bisa kan mengamalkan belum tentu apa ini kan. Kayaknya dia lebih sekuler daripada lu tuh. Ya, Bang Celi ngomong tiba-tiba out of the blue ya dia telepon gue gini, Dit itu bagus sekali kamu konten-konten kamu bersama Mbak Uni dan BHM itu Uni bagus itu dan BHM dia tahu cerita-cerita belakang layar itu kita menikmati betul katanya gitu. Iya betul, kita menikmati sambil nge-wine ya Uni ya. Jikalau itu laut maka ini adalah samudra. If there is a way, Jadi there is a ketemu way. sama Celi waktu pas acara ulang tahun Jakarta Post yang di apa namanya Ke-40 ya? di CSIS. CSIS. Pas ketemu sama aku dia bilang, Uni, wah kamu udah jadi ahlinya Golkar ya. Soalnya kita habis bahas Gara-gara? Golkar kan. Di Tota Politik waktu itu kita ngobrol ini. Iya dia telepon khusus untuk menguji dua senior kita ini. Aduh. Top banget artinya emang. Padahal Golkar itu ya kalau lihat organis strukturnya itu kan cerminnya dari PKI. Mulainya langsung. Dari tadi kok bahas. Ya, struktur tadi organisasinya. Di episode sebelumnya kok bahas BIN, dia langsung diem gitu. Gimana? PKI gimana? Ya, jadi semua strukturnya itu lawannya cerminnya gitu. Karena memang dia didesain untuk itu. Coba lebih komprehensif Shadow. dong. Penjelasan. Shadow. Iya. Enggak penjelasan lebih komprehensif dong. Ya, misalnya ada organisasi buruhnya Golkar itu kan untuk melawan Sopsi, petani untuk melawan BTI, itu semua sampai pemuda Perempuan. KNPI untuk melawan pemuda rakyat. Jadi semua tuh dikasih Tujuannya tapi pasangan. bagus lah. Jadi artinya Golkar saat didirikan itu tujuannya adalah untuk shadow. Sebenarnya untuk mengimbangi dan kalau bisa Oh, mengalahkan. Ya karena PKI kan waktu itu adalah partai komunis nomor 3 terbesar di dunia. Dan dia di pemilu juga nomor 3 kan nggak salah. Mirroring ya Mas ya. Iya. Gue udah bayang judul ini. Golkar itu
BHM titik 2. Harus ada BHM dari gue Iya, ya. biar kita aman, Mbak. Angle-angle gampang tuh, Pak. Iya. Kemarin ya Andri situ. Bukan, Andri ayo. situ PKS. Udah angle-angle gampang. Enggak, maksudnya Golkar itu antitesisnya dari Iya. PKI. Nah, itu. Ya kan. Ini kan kalau kata Dr. Rizal Malarangeng persoalan dialektis. Iya, tapi Celi appreciate loh ke BHM dan Mbak Uni. Bagus itu, kamu teruskan itu. Dengan suara bariton. Suara bariton merdu ini kan. Iya. Apa dia cerita dia? Apa? Waktu billboardnya If There Is A Will There Is A Way dipajang di Semanggi, dia naik mobil sama Pak Surya Paloh katanya berdua kan. 1 jam putar-putar. Putar-putar Semanggi lihat billboard dia sendiri. Ada kali itu kita 10 kali putar-putar. Behind the scenes ya. Iya, biasa itu request Bang Celi itu karena ternyata disengaja atau nggak disengaja informasi behind the scenes dari BHM dan Mbak Uni yang kemudian mewarnai Iya. dialektika. Ngomong job tadi lucu. Jadi kan ada undangan di apa IESR, undang semua calon wapres untuk bicara soal Capres. capres. Belum dong, masih baca pres. Oh, baca pres. Baca pres untuk bicara soal kebijakan energi, terutama energi ramah lingkungan. Iya. Dari yang 3 diundang ternyata yang datang cuma Anies. As always. Terus itu siapa yang lucunya Ada itu tambahan as always. pas dia datang siapa tuh yang namanya yang apa komedian yang apa nama-nama Sunda tuh Ridwan Kamil. bukan komedian Dia lo lucu jangan loh. begitu loh. Fatonah kan masa lalu kan. Lucu tapi Kang Emil lucu apa enggak? Bukan Bentang Emol, Kang Emil lucu. Bukan Kang apa Emil lucu enggak? apa pakai lucu. kusuma pokoknya nama ningrat Sunda tuh apa ya pokoknya adalah namanya kan kata Shakespeare kan what is in a name kan. Kusuma Atmaja. Iya. Ya. Dia ini- Jadi dia bilang, dia nah tuh yang ini mengerempet katanya tuh dia. yang berani datang itu Pak Anies mungkin karena dia satu-satunya baca pres yang sudah menggunakan tenaga surya. Kok gitu? Oh iya. Ternyata kurang patona. Patonannya harus dikecapkan. Iya, baru nyambung sama. Iya. Lucu juga jokesnya ini kan. Siapa itu? Sunda ini kan. Sunda Kusuma Atmaja siapa itu? Iqbal. Gue lihat tadi Divi ketawanya di view ketawanya paling kenceng. Soal Fatona gue emang dia Kata-kata lo kurang dianggap Enggak. BHM kurang. Dia udah, Fatona. Mbak, Dia dia- kayaknya tertekan ya. Enggak, dia udah kasih nota protes berkali-kali, Bang. Abang ini baik tapi kurang Fatona. Dan dia nggak paham ya. Iya, dan gue nggak paham. Ternyata gue pikir Ternyata itu menunjukkan lo emang kurang emang patona. tolol. Masalahnya bukan di Memang maknanya. tolol, iya. Masalahnya bukan di maknanya dia. Apa tuh? Masalahnya orang mau main bahasa Arab aja malu. Pasti bingung kan. Tapi dia mesti disorot juga dong lagi ketawa Iya. gitu tuh. Iya, nggak apa-apa, Dit. Gue hargai. Apa ini kan? Kejujuran lo. Dia bahkan ingin memperingati di Sebetulnya kalau banyak asisten, terutama asisten presiden, sejujur dia aman gitu. top. Benar. Masalahnya umbang-umbang Benar, ini ya. masuk. Kan? Tuh. Wah, kan. Menteri-menteri emang umbang. Jadi segala macam proyek-proyek yang nggak masuk akal itu bisa nggak jadi. Misalnya. Hah? Ya, misalnya apa ya Uni? Kita lemparnya ke Uni. deh. Bicara soal Fatona, ini kan ada sekarang Baitullah tahu nggak artinya? Baitullah tuh bait Allah. Baitnya Allah. Bait apa? Fuck lu. Gue putra altar dulu, Bos. Putra altar gue dulu. Bener, Di ternyata SD. mertua gue bener loh nih. Nasihatnya itu, lu gimana sekolahin anak di madrasah aja. Tadinya gue resisten. Mahari sekolah Katolik kan dulu. Nah, Mahari sekolah Wah, Katolik dia ya? di Al Izhar. Iya kan, gue yang beginian juga nih. Setelah lihat lu, gue jadi ngerti apa yang dimaksud mertua gue. Gak apa, what's in the name? Ya, what's in the name? Kalau kata apa Shakespeare kan? Iya, what's in the name? Apa bayar dong? Lo udah ngebayangin di kolom komen nih. Iya. Iya. Habis gua. Puas lo di video ya. Coba Seneng banget cerita ya. lo itu lulus kuliah gimana, lulus SMA gimana? Dites, ada ceritanya mas? Ada Wah, cerita. ada bener. Coba cerita religius Aku perjalanan spiritual lu deh. Aku dari TK ini kan sekolah Katolik sampai SMP.
SMA mau coba lebih pluralis lah. Jadi masuk sekolah negeri yang lebih Sekolah pluralistik. negeri itu lebih pluralis. Lebih pluralistik. Dari TK Belum ketemu Rohis ya. Iya. Belum pernah gua kenal Rohis, iya kan? Gua dari Bukan TK untuk mengislamkan lu masuk negeri itu ya. Tapi membuat gue jadi manusia yang lebih pluralistik, Iya, lebih iya. mengenal nggak monolitik kan. Gak hanya Katolik lah di Jadi dunia ini. dari gitu. TK sampai SMP nyokap gua memberikan gua pelajaran penting bagaimana lu menjadi minoritas. Sebagai lu secara sosial Kalau Katolik lu tuh disiplinnya bagus. disiplin dan gua merasakan gua jadi minoritas karena memang secara jumlah gua minoritas kan muslim kan ya. Masuklah ke SMA nih ke SMA 6 Mahakam. Yang ketua iluninya Pak Andika Perkasa sekarang. Lu banyak keterangan-keterangan nggak penting. Inti cerita lu. Ya. Sampailah di ujian yang paling menakutkan buat gua kan kelas mau lulusan ini nih, ujian agama praktek ini kan. Sebagai umat muslim kan gua harus ikut agama Islam ya. Itu Sampai nggak bisa lu minta Katolik aja. nggak bisa. KTP mu apa? Lu kan lebih nguasain Katolik. Iya, Iya. Bos teman-teman gua Katolik belajarnya sama gua. Itu inget gak? Nah, ini tuh. Dit, kok lo bilang itu pluralis? Aku waktu di TB ngambil pelajaran agamanya Buddha. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kok SMA Kok 6 bisa? mesti? Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Pluralis. Nggak mungkin ada opsi itu Beberapa tapi gua kawan nggak. gue yang Katolik di kampus gue sarankan ambil Islam karena lebih gampang lulus. Mungkin gua nggak tahu opsi itu kali Mama ini problem gua kan kefatonahannya dari zaman dulu. Kefatonahannya nih dari zaman dulu. Jadi ini part of the consistency aja. Lu berjuang di jalur Islam. Berjuang di jalur Islam ya kan. Itu yang mantap. Allahu Akbar. Ya sampailah ke ujian praktek pendidikan agama Islam. Gue belajar tuh sholat mayit apa gitu-gitu. Oh ya kan. Doanya apa? Untungnya kan jadi makmum bos. Jadi memang nggak terlalu speak up kan. Sampai Makanya lu kalau ada yang meninggal lu datangnya ke kuburan langsung ya. salah satunya. Karena kan gue pengen lihat detik-detik terakhir, memberikan penghormatan terakhir. Cut the long story short, sampailah ke ini kan ujian. Satu dites biasa guru kasih soal, kamu baca surat ini, kita tinggal bacakan. Nah sampailah ke gua, dulu dosennya Pak Farudin, gurunya Pak Farudin, saya Pak, kamu baca ayat ini lupa aku. Wah yang itu nggak tahu Pak saya Pak. Yaudah kamu nih gimana sih? Nih yaudah nih gampang nih ayat ini. Nah, yang itu agak lupa Pak saya Pak. Yang ayat itu lupa. Aduh kamu, ini udah paling gampang nih. Dia sebut lagi 3 ayat ini. Nah Pak, kemarin saya ingat tapi sekarang saya lupa ya ayat itu tadi. Kamu nih gimana sih ayat semua nggak bisa nih. Aduh, yaudah deh, yang kamu tahu aja apa? Al-Fatihah Pak. Yaudah baca Al-Fatihah aja gitu. Lulus gua pakai Al-Fatihah. Jadi dengan Itu kan Al-Fatihah. surat sapu jaga. Makanya itulah kesaktian Justru Al-Fatihah sebetulnya menyelamatkan lu- gue. Dan di situ juga- gua lihat lu fatonah. Fatona justru Karena- gua. Iya. Ya karena mengeles untuk nggak tahu yang 3 itu tapi memilih ayat sapu Itu jagat. lebih ke kancil ya. bukan cerdas. Itu ada catatannya karena Al-Fatihah itu ada doa yang mirip di Katolik. Apa tuh? Nah, ini Fatonah lo. Masa kalau di Katolik nggak tahu? Lu tahu nggak? Doa Bapa kami. Oh, Bapa kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu, datanglah Kan mirip kerajaan. banget kalau Lu artinya. untuk banyak hal lu Fatona hadir kecuali bahasa Arab ini. Untuk paham apa itu Fatona itu agak lama lu. Sisanya oke. Iya. Nah, salah satu wujud kefatonahan adalah kampus. Nah, sekarang mulai tuh capres-capres masuk ke kampus. Ya kan? Mencoba berdialektika. Dalam bridging Fatona lo kan. Ya, dalam berdialektika ya ke kampus-kampus Iya, gitu itu. ya. Bahkan campers gue nggak mendengarkan ini udah ada di video udah ngaleng-ngaleng kan. Lu harusnya mencet satu materi yang lu harus mencet. Waktu itu Mas Anies datang ke Visip UI ya kan berdialektika di sana. Nah minggu ini Mas Ganjar ya. Iya. Kapan hari apa di Vio? Hari Hari ini ya Senin tanggal 17. Fatona nggak Mas Coba Ganjar? ya. 18. Nah ini salah satu potongan dialognya yang akhirnya ramai dan viral di media sosial. Dan yang naikin Metro TV ya. Enggak banyak yang naik itu. Teman gua ambil di sini. Garis bawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai. Jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai.
Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Enggak, sebetulnya itu pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan oleh semua media yang bertanya kepada Pak Ganjar Pranowo sesudah pengumuman di tanggal 21 April 2023 ya. Dan karena itu buat Pak Ganjar itu bukan pertanyaan sulit, dan dia sudah menyiapkan, mungkin dia sendiri dan kemudian ada tim konsultannya juga sudah menyiapkan jawaban. Dan selalu saya juga pernah bertanya itu 5 hari sesudah dia diumumkan, saya wawancara di Puri Gede di rumah dinas di Semarang. Tentu saya juga bertanya soal itu, kan itu pertanyaan standar banget kepada dia, knowing bahwa Ketua Umum PDIP Ibu Mega itu selalu berkali-kali mengulang soal petugas partai, mengingatkan bahwa Presiden Jokowi itu adalah petugas partai, lalu Ganjar yang didukung PDIP pastinya ada petugas partai. Dan jawaban Ganjar selalu adalah, apakah selama dia menjadi gubernur, apakah dia sepertinya setiap kali membuat keputusan atau apapun meminta izin atau petunjuk dari Bu Mega? Ya memang tentu kita bisa lihat bahwa ya nggak mungkin lah, masa dia bolak-balik telepon juga enggak ya. Artinya kalau itu saya yakin bahwa itu benar, bahwa dia tidak selalu meminta izin atau minta petunjuk membuat kebijakan selama dia menjadi gubernur. Mungkin ada 1-2 yang sifatnya sangat yang memang berkaitan dengan PDIP. Ada mungkin ini dalam bayangan saya ada orang yang mungkin ngadu misalnya ke PDIP, ke Bu Mega, saya ada masalah nih di Jawa Tengah kayak gitu, mungkin saja. Tapi saya di sini bukan informasi Arnold ya, jadi saya nggak bisa confirm karena nggak ketemu langsung Bu Mega. Tapi saya pernah nanya pertanyaannya, jadi saya ngelihat bahwa kalau tadi kita lihat jawabannya kan itu, jadi dia kayak retorik ya, jadi membalik bertanya. Dan ya teman mahasiswa yang nanya jadi speechless jadinya kan, dibikin kan. Karena Ganjar udah mungkin ini yang ke-100 kali lebih kali dia ditanya soal ini. Tapi kenapa viral ya hari ini ya? Ya viral lah karena menyangkut mahasiswa yang bertanya. Intonasi mahasiswa saat bertanya itu beda ya, maksudnya nggak ada beban lah. Nggak ada beban, sama ya orang tuh suka dengan keberanian dan kemerdekaan berekspresi di kalangan di kalangan mahasiswa ya. Kalau yang bertanya adalah media jadi biasa. Jadi ya, tapi ini kan yang bertanya adalah mahasiswa dan dia bertanya dengan confident, bold. Saya rasa itu yang membuat masyarakat itu senang melihat bahwa masih ada mahasiswa yang menyuarakan pertanyaan yang ada di benak masyarakat gitu. Voicing the voice. Dan udah ratusan kali, artinya kalau itu ditanyakan terus nggak terjawab dong, Mbak Uni. Nah dia jawabnya dengan cara seperti itu. Dia jawabnya selalu dengan gitu cara jawabnya. Rata-rata. Jadi apakah selama saya menjadi sama? Apakah selama saya menjadi gubernur kelihatannya seperti itu bahwa saya tuh petugas partai? Memang nggak kelihatan kan? Ya kenapa dibalikin? Kenapa nggak menjawab? Maksudku kenapa dia dibalikin ke Mbak Uni juga? Itu adalah strategi dia untuk menjawab. Dia dibalik. Artinya kan nggak pernah dia jawab kan? Suruh Mbak Uni jawab sendiri kan? Dia nggak pernah, dia nggak bilang enggak. Nah pertanyaan berikutnya adalah apakah nanti kalau sudah jadi presiden itu akan seperti itu? Karena kan beda ya, gubernur sama ketua partai agak jauh. Tetapi ini kan presiden sama ketua partai kan deket ya.
in term of proximity, jarak aja deket. Persoalan yang harus diputuskan, harus diurus juga mungkin beda skalanya. Dimana kepentingan Bu Mega, PDIP mungkin jauh lebih besar kepada presiden dibanding Bu Mega kepada gubernur. Iya. Kalau gubernur kan cuma soal elektoral aja. Lu jaga deh supaya suaranya PDIP ini, tapi kalau policy mungkin yang langsung berurusan mungkin tidak terlalu dekat. Fatona nggak jawabannya menurut ente itu? Jangan gua dong. Kalau saya nggak tahu siapa mahasiswa yang bertanya itu, tapi saya punya Kita pun nggak tahu ya. punya dugaan sangat Temennya kuat. Dikio tuh. Dia pasti bukan jurusan filsafat. Karena kalau dia mahasiswa filsafat, dia tahu ini yang disebut teknik Socrates inquiry. Jadi kalau ada pertanyaan sulit, jawablah dengan pertanyaan lagi. Ya, itu sebetulnya cara ngeles. Itu cuma cara ngeles. Cuma kalau dia ini filsafat, dia mahasiswa filsafat, pasti akan dia tanya, Pak, jawab pertanyaan saya. Iya atau tidak, gitu kan? Iya, bagaimana Dikejar Bapak merasa ya sebagai atau petugas partai selama jadi gubernur atau sebagai ini teknik yang sangat, kalau orang yang belajar debat seperti Dr. Rizal Mararanggeng, udah langsung wah ini. Dan ini adalah ilmu yang akan tim expertnya, tim sukses akan ajarkan kepada para calon. Ini Dan basic lah 101. Kalau ada pertanyaan sulit, pakailah teknik Socrates inquiry. Ya. Ganjar sih mengaku Ah. tidak sebagai gubernur Jateng, dia tidak merasa sebagai petugas partai. Dan jadi ditambah lagi, kalau kita kenal Bu Mega cukup lama ya. Bu Mega itu bukan orang yang suka micromanage. Benar. Dia bahkan nggak suka urusan-urusan tetek bengek pemerintahan, kecuali hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadinya langsung atau sesuatu yang dia betul-betul dia passionate gitu. Kita kasih contoh misalnya Ibu Risma kan salah satu kesayangan Bu Mega. Bahkan sempat mau digulingin oleh PDIP lokal gara-gara dia anti dengan jalan tol dalam kota yang dipimpin oligarki. Tapi Ibu Mega dekat hubungannya, dia bela selesai persoalan itu. Yang kayak gitu-gitu. Yang gitu-gitu dia. Atau soal amandemen keempat. Ibu Mega ambil pesan di akhir yang strategik. Atau soal Jokowi jadi calon gubernur melawan TK. Ya kan? Dia tuh itu. Tapi kalau soal yang sehari-hari mana tertarik Ibu Mega itu. Sebetulnya enak jadi dalam tanda Kalau Pak kutip Ganjar petugas pernah- partainya Bu Mega. Karena dia tuh ya asal kita tahu dah yang sangat penting bagi dia apa, baik secara pribadi maupun sebagai Kalau isunya pimpinan. jadi nasional, Pak Ganjar cerita ke saya, Bu Mega akan bertanya, misalnya ketika rame kasus Wadas, kan Ya. pastilah itu karena berhari-hari media ya, Bu Mega akan bertanya ini ada apa sih, Ya. gitu loh. Jadi ya tergantung kemampuan Pak Ganjar untuk menjelaskan ya. Ya. Atau ketika kasus U21 U20 juga. apakah itu kebijakan Gubernur Jateng atau kebijakan dia sebagai petugas partai? Ya kan? Iya. Jadi ya, tapi nggak pasti bukan mahasiswa filsafat tuh. Tapi kalau Ya nggak mungkin pastilah, tapi dugaan Tapi saya. Nah, ilmu politik, ilmu kutipannya politik. benar Anak FISIP itu. FISIP. Teman lu Dev ya? Kenal lu? itu saya mahasiswa Nggak, baru dia kayak nanya gitu lagi juga nggak? dulu tuh. Nanya lagi nggak itu tadi sebetulnya? Kayaknya enggak ya. Ya memang jadi dibalikin mungkin mental Selesai, agak belum langsung agak. fatonah juga mentalnya kan. Ya, Iya. gue dulu nanya kayak gitu sama Rizal Malaranggang dia. Oh gitu. Tapi agak setengah ngumbang. Ya. Kenapa berani Bang Rizal? Kan bukan orang Jawa. Jadi kita ini Indonesia. Kalau insting saya sebagai wartawan, kalau saya jadi pemimpin redaksi, saya akan minta reporter saya coba dicari lebih tahu si mahasiswa ini. Kenapa dia bertanya begitu? Ya, artinya kalau menurut saya ya diskursus soal petugas partai itu begitu Kan sehari dipahami sesudah dilantik kan anak Najwa udah langsung justru
episodenya yang pertama kali dapat wawancara sama Ganjar Pranowo kan Najwa kan, yang di Kutoarjo itu itu Najwa tuh benar-benar exactly hampir satu episode itu soal tugas partai. Jadi itu memang isu yang paling Iya. hot ya pada saat itu Iya. ketika Tapi di forum Ganjar. akademik gimana? Apakah Mas Ganjar akhirnya hanya pakai Socrates Inquiry, bukannya menjawab dengan komprehensif? Ini kan forum yang lebih akademik. Gitu. Kalau saya penasehat tim suksesnya Ganjar, saya akan bilang jawaban ini udah nggak cukup. Dia mestinya menjawab bahwa menjadi petugas partai Ibu Mega dan menjadi petugas rakyat itu tidak ada bedanya. Karena Bu Wong Mega PDIP itu kan berjuang buat rakyat harusnya. harusnya jawabnya gitu ya. Iya. Kalau Mas Bambang penasehat tim sukses, coba amat tim sukses ada penasehat. Oke. Enggak, karena buat orang ya, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin ini tergantung audiennya ya. Tapi sebenarnya kalau di audien di lembaga seperti UI, mestinya ini persoalan Socrates Inquiry ini basic banget ya. Ya, dan itu tuh akan menyelesaikan masalah Mas Ganjar di dalam forum itu, tapi tidak ketika dia keluar dari forum itu. Besok orang akan nanya itu lagi. Nah, kalau menurut Mbak Uni, apa yang seharusnya dijawab oleh Pak GP ini Sebagai penasihat Satu tim sukses. yang pertama Sebagai saya setuju sama Mas Bambang penasihat ya. spiritual nih. Jadi spin ya, udah mengatakan kalau memang menjadi petugas partai dan itu petugas partai Bu Mega, PDIP selama ini membela Wong Cilik, jadi ya nggak salah kan? Karena ujung-ujungnya mereka. Cuman sekarang ada nggak? Kemudian ada follow up question nggak? PDIP nggak benar bahwa PDIP selama ini selalu membela Wong Cilik. Buktinya adalah ini. So, jadi harus ada riset dari yang bertanya kepada narasumber sebelumnya sehingga nggak gampang untuk dibilang seperti itu. Ya. Karena ini tuh sebenarnya bisa jadi jebakan Batman. Jadi seolah-olah ya Ganjar itu menerima diktum bahwa antara menjadi petugas partai dan menjadi petugas rakyat itu adalah dua hal yang dikotomis, bertentangan. Seolah-olah menjadi petugas partai adalah anti rakyat, menjadi petugas rakyat adalah anti partai. Waduh, itu kan menghina PDIP. PDIP kan mengatakan ya saya ini menjalankan mandat rakyat, daulat. PDIP itu kan partai yang kira-kira kalau di Pancasila titik utamanya adalah kedaulatan rakyat. Banteng, itu kan lambang Pancasila, banteng. Kok bisa kamu menanyakan, kalau saya jadi Ganjar, kok kamu bisa menanyakan PDIP, partai yang lambangnya adalah banteng, yang dalam Pancasila adalah simbol dari kedaulatan rakyat, berani menyatakan seolah-olah antara kepentingan PDIP dan kepentingan rakyat itu dua hal yang diametral. Tapi tadi ada yang di-highlight juga oleh mahasiswa ini, yang mana itu mungkin kalau kita agak kelu untuk nyebutnya, mungkin kita agak nggak tega gitu nyebutnya. Bonekanya Megawati. Ya. Bukan ada bonekanya Megawati, bukan PDI petugas partai aja gitu. Kalau yang gitu dia bisa joke lah. Kalau boneka kan ada tali-talinya, nih ada talinya. Bisa joke. Kalau itu kan kalau pertanyaan gitu kan boleh dikata mutunya bukan mutu inilah. Kurang fatona. Ya, kurang fatona. Tapi kan masalahnya jawabnya juga nggak usah serius. Masalahnya kan raja elektoral kita manusia-manusia dengan pertanyaan yang ini. Dia mewakili 70% 80%. Iya, raja elektoral. Dan karena itu yang fatona ini agak sedikit minoritas. Dan karena itu Gue memimpin 80% semua capres dan cawapres ya harus siap dengan model-model pertanyaan seperti Anda kan cuma petugas, Anda kan cuma boneka, kan nggak cuman Mas Ganjar yang disebut petugas partai. Ketika kemudian kemarin ternyata Anies Baswedan lebih mengikuti saran dari Nasdem, terutama Pak Surya Paloh untuk berkoalisi dengan Gus Imin dan PKB ketimbang menjadikan memutuskan sehingga harus memutuskan hubungan dengan Demokrat dan AHY, ya kan dia juga mendapatkan sebutan sebagai petugasnya Surya Paloh. Ya kan? Jadi semuanya seperti itu. Jadi kecuali ketua partainya sendiri ya. Kecuali ketuanya partai sendiri seperti Prabowo, dia bukan petugas partai, dia pendiri ya. Ya jadi
Owner, bener-bener owner kayak pendiri ya. Co-founder dia. Iya. Boleh sih nggak sih kalau PT kan baru kemarin boleh satu orang kan perorangan. Pak SBY Partai boleh perorangan. Pak SBY juga co-founder. Ya, Pak SBY ya. Walaupun real foundernya Ibu Ani ya almarhumah kan. Iya, benar. Kalau resminya lah paling enggak. Iya. Ada di akte ya Pak SBY? SBY nggak ada di akte. Kesingkat saya nggak ada. Pak Waktu itu Venture Ibu, Mangkang kayaknya. iya, Bu waktu itu Ani. kan beliau masih menteri waktu didirikan. Nggak boleh kan, Jadi jadi nggak Bu boleh. Ani. Tapi ini juga sih apa namanya ya kayaknya sih saya agak setuju tadi apa yang BHM sampaikan Mbak bahwa jangan dikotomiin antara petugas partai dan petugas rakyat gitu ya. Kalau gua di posisinya penasehat tim suksesnya Mas Ganjar Seperti gitu. BHM ya. Iya, Lu nggak berani lebih advance dari Iya. BHM Ya, asisten penasehat tim suksesnya Mas Ganjar, Ganjar. ya kan di bawah BHM lah kita. Ada selain itu ada pertanyaan yang selalu ditanyakan ke Pak Ganjar dan itu juga ramai di media sosial adalah apa sih yang sudah Anda buat selama memimpin Jawa Tengah kan itu ya sehingga layak untuk dipilih menjadi capres kan itu juga pertanyaan yang kedua yang selalu dibahas di media sosial. Jadi saya rasa ini kan SOP timnya ini adalah tim yang sebagian itu yang mendukung Pak Jokowi 2 periode dalam kampanye. Jadi sudah memahami bahwa ada yang namanya tuh daftar pertanyaan jawabannya ini, daftar pertanyaan jawab ini. Udah kelihatan. Kan itu bisa dipetakan tuh isu-isu apa yang akan ditanyakan ke dia. Dan pasti udah simulasi ya. Pertanyaan-pertanyaan. Iyalah. Udah. Saya kembali lagi nih Mbak Uni, saya sebagai asisten penasehat tim suksesnya Mas Ganjar, saya Yang Fatona. yang saya Fatona. usulkan ke penasehat saya. Enggak, ketua saya yang akan yang menjadi penasehat daripada tim sukses. Mas Ganjar itu kan. Untuk tidak ya apa namanya untuk tidak berada dalam dua dikotomi perdebatan itu gitu. Iya. Dia harus membuat terminologi baru gitu ya, menurutku ya. Pelayan rakyat mungkin gitu misalnya atau jangan petugas rakyat atau petugas partai kita. Ya, enggak ini saya juga ini bukan soal semantik semata ya. Menurut saya petugas yang benar itu katakanlah TNI lah yang paling disiplin. Tentara nasional yang harus taat komandan aja. Nih ya, harus taat komandan apalagi panglima tertinggi. Tapi kalau itu melanggar Sabta Marga, dia harus menolak kok. Ya. Ya. Iya kan? Ya, itu Ya sama di partai kalau ada ketua partai menugaskan petugasnya untuk melanggar esensi dari berdirinya partai itu, ya dia nggak bisa dong. Kalau saya akan jawab kayak gini BM soal petugas partai. Pertama metodenya adalah soal membuat terminologi baru yang di luar dua ini, yang mana itu butuh waktu untuk melakukan sosialisasi gitu kan. Artinya harus diucapkan terus-menerus. Kalau yang kedua, gua akan meng-embrace saja. Bagus dong partai ada tugasnya. Iya. Iya kan? Lu bilang kan partai gak ada kerjaannya selama ini. Iya. Ada petugas partai berarti ada tugasnya bagus. Iya, sama kayak BHM tadi bilang, lu mau nikah Megawati dong? Lihat gak gua ada tali-talinya? Nah, ada nih. Embrace, ya kan? Itu dia, itu yang bonekanya berat dari politik, Megawati. Gue lucu dong gitu. Ini episode memberikan masukan kepada Ganjar Pranowo. Enggak, saya kepada ketua tim ketua penasehat saya. Bukan. Kita sebetulnya ingin membuat narasi perdebatan politik kita lebih bermutu lah, lebih seru. Masa enggak, saya nggak mau menerima bahwa partai apapun itu kepentingannya bertentangan dengan rakyat. Betul. Itu kan harus jelasin tuh. Itu kan esensi partai politik dan memang wakil rakyat itu yang dari partai itu adalah petugas partai yang harus menjalankan amanat rakyat kan gitu. Kalau gue tanya dia, lu jurusan lu apa? Ilmu politik.
Lu baca Miriam Budiarjo yang warna biru itu nggak ada Ya, situ fungsi ini, partai itu, yang, gitu kan? Yang nggak boleh itu bahwa anggota DPR adalah petugas ketua umum partai. Ya. Nah, Apalagi kalau tadi itu nggak boneka, boleh. boneka Apalagi tadi. boneka ketua umum partai itu nggak boleh. Masa boneka. Tapi gini deh, Kan? tapi saya sih tetap menghargai keberanian dari Mahasiswa ini. Visip. untuk anak adik kelasnya di Vio. bertanya. Adik kelas kan? saya juga. Oh iya, Artinya benar juga. dia memanfaatkan kesempatan Benar itu. yang baik untuk Nggak. bertanya langsung. Kalau kawan ini udah nggak kita debatkan nih Mbak Uni, dia udah benar. Iya. Sudah ada di jalan yang lurus. Kawan ini udah benar ini kita Ya, jawabannya. no doubt lah gitu. Tapi Tak ada yang benar keraguan. menjadi viral kan kenapa Mas Ganjar memakai Socrates Inquiry Iya. yang tidak menjawab pertanyaan gitu, yang kemudian akhirnya bener kata Ari, lu selesai mengatasi problematika di Balerung, tapi ketika selesai keluar dari Balerung itu akan menimbulkan problematika baru. Dan Tidak belajar dari pegadaian, ya. kan? Menyelesaikan Menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan Iya. masalah baru. Kita udah ada flashback dari pegadaian. Belum. Ayo dong. Takut sama judul ini Mas Bambang. Pegadaian Iya. KSPSI. Bapak Andi Gani yang merangkap juga sebagai Bapak Koperasi simpan pinjam. Ya ini KSPSI Andi Gani. Iya. Ini namanya. KSPSI paling mantap. Paling mantap. Serikat buruh paling progresif Ya, dunia akhirat. tidak berkolaborasi dengan oligarki. Iya. Menurut pengakuannya. Kalau bagian promosi lu jadi Fatona sih. Iya, itu karena ada insentif Mas. Mas, dia ini juga tidak fatonahnya dalam urusan perfatonahan aja. Dalam urusan lain banyak komplain ya. Nah, coba. Iya. Apa Anas apa artinya? Aduh. Air kursi dong. Gue taunya adalah Lama-lama judulnya jadi ini bagaimana membuli ya Budi. Tapi Mas Ayab itu main kami, role play kami. embrace. Kalau dia ini Fatona. ganteng diinjak nggak jatuh banget Mas. Iya. Kalau Kalau Fatona- gua yang diinjak makin jatuh. Jadi gue minimal ada gantengnya ya. Dia Sebagai menyelamatkan. engine brake ya. Minimal kan tolol tapi ganteng Mas. Kalau jelek bodoh apa lagi hidup ini Mas ya kan? Aku tanya malah dalam cerita atau film Beauty and the Beast yang powerful yang mana? Nggak nonton bola jangan-jangan kawan. Ya, iya. Black Hawk Bibi Down aja Teko lu ini nonton. kayaknya. Bibi Teko ini kan. Ya, karena dia bisa memberitakan jam. Tapi gini, soal balik ke yang beresan ya, gue jadi inget Mas Anies gitu, Ri. Ya, Mas Anies waktu di stand up comedy ketika dia baru menang jadi pemilih Iya, pilkada. benar. Mas Dia Ganjar nih kurang stand up. Iya, kayaknya. dia hadir di acara anak stand up comedy, Mbak. Oh, yang di Enggak, itu nggak roasting ya? stand up. Iya, di Yang roasting toh nggak? Sama Panji. Toh iya, sama Panji. Sama Toh nggak dia Panji ngomongnya apa? roasting. Halo, halo, gimana? Selamat malam orang-orang yang tidak memilih saya. Kata. Iya, gitu-gitu. Iya. Jadi selesai Iya, gitu. waktu ketemu kita kan pernah bikin konten soal bibir Mas Anies manis kan. Kenapa Mas Anies suka gitu-gitu karena bukan cuma suara dan omongannya tapi bibirnya pun manis, dia pun menikmati gitu kan. Ya, itu joking stand up comedy. Mas Anies ketemu kita nggak marah ya? Iya, dia malah bilang, "Gue iya ya." Iya ya, gue juga baru sadar. Bener juga. Setelah gue lihat video gue, bener juga ya gue sering Iya, bilang. kan? Emang manis ya gitu, gitu ya. Ada itunya, jadi embrace gitu. Ya, Emang ini kemampuan sesuatu politisi. menurut gue sesuatu yang sulit untuk dijawab. Tidak perlu dipaksakan, tapi kita harus berdamai. Nah, kemampuan tiga capres kita mengembrace kelemahan-kelemahan substansial dia gimana? Nih kalau ini ya nilainya C lah, tapi tetap lulus gitu. Tapi besok akan ditanya lagi sama orang. Tetap lulus. Nggak selesai ya? Nggak selesai, tapi C oke lah. tetap Hair, lulus. bisa ikut hair. Bisa. Kalau Pak Prabowo kan problemnya masa lalu Ya. dan Pasti akan ditanya lagi emosi. yang soal- Emosi. Nggak, bahkan Saiful Mujani yang notabene pemiliknya SMRC kan pernah membuat tweet beberapa kali yang masih mengingatkan kembali soal pelanggar Pak Pelanggar Prabowo HAM. sebagai pelanggar HAM ya. Ini tweet terbuka ya. Iya. Artinya itu kalau level dia
juga masih mengatakan seperti itu, artinya itu akan menjadi isu yang diangkat. Namanya nice try, karena ya Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi 5 tahun. Orang yang ternyata Pak Jokowi nggak menyoal track record itu gitu ya. Pernah menjadi cawapresnya Bu Mega. Artinya Bu Mega juga tidak menganggap itu sebagai concern ya. Jadi sebetulnya kubunya Ganjar itu udah nggak bisa lagi menggunakan isu itu. Bahkan yang diculik pun Ya. Iya. Nah jadi itu, tapi kan tetap namanya nice try kan itu pasti akan ada karena itu salah satu yang paling lemah lah ya. Ya, itu gimana? Kubu Pak Prabowo dalam embrace isu yang sangat dua kan, 98 sama emosional. BM sama Mbak Uni lihat itu. ya Dua topik nih Pak Prabowo, nanti kita ke Mas Anies. ya kan kalau kita lihat sekarang Pak Prabowo itu berusaha mengatasi masalah itu ya. Bahwa mungkin salah satu dia menerima jadi Menhan, dengan begitu yang tadinya Amerika nggak kasih visa ke dia bisa berkunjung. Dia bisa Bahkan ketemu Pentagon. Di Pentagon. ya kan? Ke Pentagon bahkan periksa pasukan. beli sana. Dan bahwa dia menerima Budiman Sujatmiko. Iya, betul. Ya kan susah. Ibaratnya dia bilang ini yang katanya saya culik aja mau berteman dan memaafkan ulang balik atau memelihara. Dan juga yang Nongkrong sebelumnya sama Pocong, ya makan masakan Padang di Iya. peresmian rumah makan Padangnya Pocong, Arif Pocong kami Arif dulu. Muhammad. Sama Kan kami Arif Muhammad Pocong itu dulu dong berarti. namanya Pocong waktu masih misterius. ya dan sekarang kan dia menampilkan zaman dulu, inget nggak? Oh kamu dari wartawan apa? Saya nggak mau Ya, kan Jakarta Post. ya, waktu itu kan. ya kan. Nah sekarang dia Wartawan Kompas diundang waktu Ya. ke Hambalang, ya kan? Jakarta Post Iya. juga. jadi ada lah. Dan kabarnya bisa diungkapkan nggak ya, Rey? Apa? Ntar potong aja kalau nggak bisa. Ya foundernya Jakarta Post sudah berkorespondensi dengan Iya, kalau foundernya Jakarta Post, waktu kita wawancara ada videonya lagi. Oh iya, lagi Nah, di- lu di- ngomong Yusuf itu Iya. aja. Effendi. founder Jakarta Nah, lu Post, ngomongin Pak itu. JW, waktu Nah. kita wawancara ya, Iya. Ya. sudah diakui bahwa sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan dia bilang, oke, we should give him a Ya, chance. ya. Jadi kan artinya gini, dia ingin menunjukkan bahwa yang disebut di masa lalu itu masa lalu, move on. Tapi masalahnya sekarang, apakah itu hanya dipentas atau itu genuine? Nah, jadi berbahaya bagi Prabowo kalau tiba-tiba image yang dia bangun itu, wah, ternyata tahu-tahu dia meledak atau tahu-tahu dia itu bisa Itu ibarat kolaps. panas Iya, sehari betul. dihapuskan Iya. oleh Jadi- panas setahun dihapuskan oleh hujan. Nah, Sehari. ini menurut gue ya, gue ngecek barusan ya. Detik. Apa jawabannya Pak Prabowo ketika Budiman mendukungnya gitu. Prabowo terharu didukung Budiman Sujatmiko. Dulu saya diperintahkan kejar dia gitu. Iya. Jadi di embrace juga. Iya. Iya, iya. Iya, bisa nge-embrace gitu. Kita bacakan ya. Saya terharu saudara datang dari tempat yang jauh berkorban untuk hadir di sini. Saya terima kasih atas pengorbanan saudara, rasa persaudaraan yang hadir. Mas Budiman ini benar-benar rakyat Jawa Tengah. Ciri khas rakyat Jawa Tengah, tangannya keras-keras, apalagi emaknya ini. Saya terima kasih, saya bangga. Sebenarnya pertemuan ini bisa dikatakan pertemuan yang mustahil, pertemuan yang dikatakan impossible karena apa? Saudara Budiman sama saya, kita berada di pihak yang berseberangan. Dulu saya di tentara dapat perintah untuk ngejar-ngejar saudara Budiman gitu. Nah, jadi diomongin udah. Emang dulu saya diperintah gitu. Embrace ya. Dan Embrace. belakangan Iya. kan kayak misalnya kita tahu Kaisang punya podcast Ya. yang sama Oh, si iya. Kiki Saputri. Saputri yang memang selama ini dikenal suka ngerosting orang ya. Dan Prabowo datang ke situ ya. Saya belum nonton sih, cuma saya ngeliat promonya aja ya. Artinya Prabowo itu belakangan itu memang kelihatan sangat-sangat kelihatan ingin berbaur, berinteraksi dengan lebih banyak anak muda, lebih banyak kalangan-kalangan yang nggak kita bayangkan akan berinteraksi dengan dia. Tentu ada maksudnya supaya dia kelihatan lebih rileks, lebih santai. Tapi benar kata Mas BHM,
ini pasti ada konsultannya juga. Apakah ini sesuatu yang genuine bahwa dia sudah berubah, ya? Jangan sampai nanti ya itu tadi Kebongkar ya. keluar tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang kemudian dia Alah, seperti yang dulu yang Jawab ini yang lagi viral. rame, Itu ada. konsultannya namanya itu Ritit ya. Ritit. Jawab dulu lagi rame hari ini viral. Itu Pak Prabowo katanya melakukan apa itu? Oh iya, nggak usah ngomong tapi gimana tadi? Ya, itu kepada salah satu member of cabinet. Wamen nggak member of cabinet dong? Ya pejabat tinggi negara. Itu benar. Ya. Yang mewakili di sidang kabinet. Ya, itu gimana tuh? Tapi meskipun sumber validitinya juga nggak tahu ya. Secara jurnalistik gimana kita harus? Nggak perlu sebut ya. Jadi kan tadi pagi itu beredar ada media yang mengatakan bahwa Prabowo itu apa namanya? Apa sih Menempeleng. tadi? Nah, ya kayak gitu wamen lah ya. Yang disebutnya di situ adalah dari PKB. Kan data dasarnya itu Wamentan itu bukan dari PKB, dia NU, tapi tidak perwakilan dari PKB ya. Gampang banget lah, meskipun saya nggak tahu kan, tinggal WhatsApp sama orang PKB aja. Gimana nih kalau yang beneran itu dari PKB, masa iya diterima ya kan? Apalagi Gus Imin baru berpisah sama Pak Prabowo, logikanya jadi pasti akan marah. Nah, jadi dari satu data dasar itu aja udah salah ya. Tapi bukan berarti terus kita nggak harus ngecek ya, nggak harus ngecek langsung ke Sumber-sumber wamennya ya kan, apalagi Terus gimana? media kan harus ngecek ke wamennya. Gimana Mbak Uni? Ada ini nggak? Saya belum ada info belum A0. ada info A0. Ya. Ya. Tapi isu-isu Aku sambil nyari ya. isu-isu Belum ada belum? temperamen ini gimana isu-isunya? Oh ini dia nih. Ini respon gue ya. Coba ini udah ada nih masuk di Bantahan. Tribun. Kalau bantahannya Jubir sih udah ada kan? Jubirnya Jubir. Gerindra ya. Si Daniel apa? Anzar. Jubir Tagalog. Menhan. Daniel. Daniel Tagolo mah jubirnya Bang Muni. Muni dan Rutagalo. Tapi Oh saya ini Pak Dasko nih. Nih Pak aku Dasko bacain bilang ya. apa? Partai Gerindra mengklarifikasi Menteri Pertahanan yang diisukan tanpa dan cekik salah seorang wamen. Dalam rapat, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mempertanyakan isu tersebut muncul selepas Partai Demokrat memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Isu itu sengaja dihembuskan untuk menutupi bergabungnya Demokrat. Kan harusnya yang ramai di media adalah pasca bergabungnya Partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju, tapi Itu kemudian juga coba jawaban ditutupi. yang salah menurut Iya, saya. kan dia Harusnya nggak dia jawab bener Bener apa enggak? Substansinya aja ya. Iya, kenapa harus membawa-bawa Iya. Demokrat, jadi like playing victim. Seperti Merasa- pengalihan isu Pengal- jadi. Kami merasakan rakyat sudah pintar, jadi kita mengimbau kepada kader-kader Gerindra, kader-kader KIM, kita jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita tetap bekerja untuk konsentrasi menghadapi pileg dan pilpres. Iya ya. kenapa Tapi dia bisa bantah gitu atau ya? enggak? Enggak, Nah, nih, kayak itu. gitu jawabannya. Kalau tadi pagi sama Angga ini bisa dimuat apa enggak ya? Ya, Angga bisa, bilang ya bisa. enggak benar gitu kan. Ya harusnya kan jawabannya maksud saya itu apa sulitnya bagi orang Gerindra untuk bertanya langsung kepada Prabowo. Gitu. Sehingga kemudian bisa menjawab itu tidak benar. Tapi buat media itu tidak cukup. Dia harus tanya sama si Wamennya. Wamentan ini. Nih, ini Ya kalau kan? kata Sekjen Ketua Kelompok Substansi Pemberitaan dan Strakom di Kementan Arief Cahyono mengatakan gini, kami sudah cek agenda Wamentan dalam 10 hari terakhir, tidak ada agenda beliau hadir mengikuti ratas di istana mewakili Bapak Mentan. SYL. Ini juga nggak Tapi itu juga nggak direct. Iya, tetap nggak dijawab. Circumstansial. Apakah agak keder jawabnya sehingga tidak mengatakan harusnya kan tinggal bilang iya atau Iya. tidak. Iya, betul. Emang wamennya ada di mana? Sekarang coba ditelepon. Coba mau nih. Mbak Uni Enggak, dong, gua- kenal dong. Kali ini gua akan kenal Eh, Mas oke. Wamen. NU BM yang tahu Fatona. Tadi tuh artinya saya apa? sempat nanya sama ini ya, tapi saya nggak follow up karena terus banyak rapat ya. Saya sempat nanya karena Atau dari telepon NU. Mentan aja telepon. Iya, ayo mau nih. Eh, Atau telepon Gerindra aja, Mbak. Telepon Angga aja. Sekarang ya. gua Iya, telepon aja ya. nanti kita iniin. Kita Tapi telepon sambil dia aja. telepon ya. Iya. Saya mau cerita. Saya dulu ikut mungkin di tahun berapa ya? Mungkin tahun 2000-an ya kali ya. Atau mungkin 99 malah. Saya pernah mengorganize bersama itu
satu acara makan malam yang antara lain kita undang Sanana dan juga Prabowo dan mereka duduk sampingan di meja itu. Dan kita semua perhatiin kan, kami juga ngundang waktu itu ada dubes Amerika, dubes Inggris, ada sayangnya Pak Wiranto juga kita undang, tapi Pak Wiranto kirim seorang kolonel. Kemudian semua perhatiin kan begitu duduk di meja. Ya. Nah, kita lihat kok Prabowo sama Sanana asik ngobrol. Ya kan? Kan di luar dugaan kita. Akhirnya waktu ada kesempatan Pak Prabowo berdiri dan dia muji-muji Sanana dan dia bilang, saya itu hampir semua karir ketentaraan saya itu adalah untuk menangkap Pak Sanana yang sekarang duduk di sebelah saya ini. Tapi ya sekarang udah suasana udah berubah, kita sudah. Terus waktu Sanana ngomong juga, Sanana bagus ngomongnya. Dia bilang, ya dia beruntung di penjara di Indonesia, jadi dia ketemu sama aktivis-aktivis Indonesia yang juga di penjara dan mengatakan, dan itu menyadarkan saya bahwa Timor Leste itu tidak punya masalah dengan rakyat Indonesia. Masalah kita tuh dengan ABRI dan Presiden Soeharto. Jadi kami tidak bermusuhan dengan rakyat Indonesia. Nah, tapi yang menarik habis gitu saya tanya kan sama Pak Sanana maupun sama Prabowo belakangan, kalian ngobrol apa sih, asik banget. Ternyata dia bilang Sanana itu minta tolong Pak Prabowo supaya dia mau invest pabrik semen di Timor Leste karena Timor Leste nggak ada semen, dan supaya mau kasih saham kosong, sebagian saham kosong kepada para veteran karena kasihan veteran Timor Leste-nya. Jadi kita kaget semua, kita udah mikir yang macem-macem, bicara bisnis. Nah ini apa nih? Udah ada yang udah dapat info menarik. Saya nanya ke seseorang, tapi kayaknya ini bukan untuk ini ya, bukan untuk disebarluaskan. Disebarluaskan. Tapi gini deh, kembali ke kita soal statement. Ini sorry, Daniel udah jawab nih, juru bicara Menteri Pertahanan. Daniel Anzar Simanjuntak membantah isu maupun artikel-artikel yang menyebut Prabowo mencekik dan menampar seorang di rapat kabinet, dan dia menegaskan bahwa informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax atau penipuan. Bahkan dirinya menyebut yang itu konsisten menebar hoax ya. Kata Daniel melalui pesan singkat ke tribunnews.com, hoax dan penipuan, titik. Orang ini konsisten menebar hoax dan fitnah. Sesungguhnya siapa dia? Lah, malah Bang Daniel nanya. Ya, tapi gini lah, kita tadi kan membahas soal presiden baru saja menyampaikan bahwa dia semua data itu dia kuasai, data intelijen semuanya. Ini adalah hal yang sangat-sangat mudah bagi Presiden Jokowi untuk mengecek apakah ini benar atau tidak ya. Kalau ternyata ini benar, maka harusnya tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin ya. Dan di ratas gitu tuh pasti ada CCTV dan lain-lain kan. Ya. Dan saksi pasti banyak. Ya, dan begini ya, dong, kalau itu kan rapat kabinet, rasanya saya sama Uni masih cukup lah. Kalau itu menteri yang hadir pasti ngasih tahu kita. Sampai sekarang Jadi memang itu tadi, makanya ketika saya baca ya saya ngelihat ya ada satu data dasar yang minimal aja itu udah salah, bahwa dia bukan PKB. Karena saya nanya langsung sama orang PKB, ini gimana? Dia bukan PKB, dia dari NU, ya kan? Mungkin di NU sendiri juga merasa bahwa dia bukan 100% NU, nggak ngerti, ya kan? NU sama PKB ini beda ya. Cuma kita nggak mau nyalain korban lah, ya kan? Maksud aku, ya kita ya ini tugas wartawan juga lah, cari tahu. Tapi kalau kata Mbak Uni, masa kita mengafirmasi berita yang datang dari sumber. Tapi gini loh, yang harus membuktikan itu yang menuduh kan. Oh iya. Iya kan, kalau nggak bisa dibuktikan ya kita anggap sebenarnya ini itu berita tergantung bohong dari gitu. timnya Pak Prabowo apakah mau membawa ke jalur hukum ya. Ya gitu loh. Tapi wartawan paling nggak 1-2 hari ini soalnya gini ya Pak Wamentan, Anda mestinya bikin statement ya, karena nggak mungkin Anda nggak tahu ini sesuatu yang viral ya. Saya sendiri merasakan posisi dilema di sana. Di satu sisi media itu wajib untuk mencarikan kebenaran untuk disampaikan kepada audiensnya lewat cek fakta.
Tapi di sisi lain kan ini membuat media jadinya menggunakan informasi dari media yang enggak jelas untuk dibuat jadi pemberitaan. Nah, yang paling gampang sebetulnya Wamentan harusnya segera menyampaikan jawaban kepada publik apakah informasi itu benar atau tidak benar. Iya. Itu kewajiban Anda menjadi bagian dari proses cek fakta yang dilakukan supaya masyarakat tahu apakah ini benar atau tidak. Jangan terus kemudian menghindar dari dan secara hukum siapapun kalau benar kejadiannya, siapapun yang menyaksikan itu kalau tidak ikut melaporkan kan melakukan pembiaran terhadap satu pidana, jadi ikut. Ingat nggak kayak kasus anaknya Alun tuh yang mungkin kan akhirnya si perempuan yang jadi saksi itu kan jadi kena juga. AG itu kan jadi kena padahal dia di bawah umur. Apalagi pejabat publik. Kan? Jadi kuncinya nih di Wamentan nih. Dan itu kejadian katanya udah 10 hari lalu. Ya artinya jangankan hari H. Itu H plus 10 menit pun harusnya udah kemana-mana tuh ya. Dan apalagi presiden menguasai semua data dan informasi. Data pergerakan parpol aja. Pergerakan parpol semua tahu. Itu sebagai tanda apa kata Mbak Uni tadi? Tanda ingin menunjukkan bahwa I'm in charge. Masa data ini nggak punya CCTV apa segala macam, masih ada lah istana kan. Iya. Tapi apa ya maksudnya? Fatona juga loh. Iya. Fatonce. Oke, gue pamit dulu ya. Mana baik. Ya udah, kita berapa menit? Ya, dikit lagi 5 menit lagi. 5 menit lagi. Tanggung. Oke.